Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika peminatan. Untuk bab pertama pada mapel matematika peminatan di kelas 10 semester 1 itu kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Nah, di bab 1 fungsi eksponen ini ada beberapa sub materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu konsep eksponensial, kemudian bentuk akar, kemudian merasionalkan penyebut dalam bentuk akar, kemudian fungsi eksponen, kemudian persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan yang terakhir yaitu aplikasi fungsi eksponensial. Untuk pertemuan pertama di bab 1 kita akan membahas konsep eksponensial. Mungkin kalian ada yang baru mendengar apa sih itu eksponensial. Sebenarnya materi ini secara umum sudah kalian pelajari ketika kalian di SMP. Jadi eksponen itu nama lainnya dari pangkat. Jadi bilangan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Bentuk bilangan berpangkat itu dilambangkan seperti ini bentuknya. A, kemudian di sini ada N. Dibacanya A pangkat N. N ini sebagai pangkat atau eksponen. Kemudian A ini sebagai bilangan pokok. Nah, jadi bentuk bilangan berpangkat itu seperti ini, A pangkat N. A sebagai bilangan pokok dan juga N sebagai pangkat atau eksponen. Dibacanya A pangkat N. Kemudian untuk menghitung bilangan berpangkat, rumusnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dikali A sebanyak N kali. Jadi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak pangkat. A pangkat N berarti A kali A dikalikan sebanyak N kali. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh. Tentukan hasil dari pemangkatan berikut. Soal yang pertama yaitu 7 pangkat 4. Coba 7 itu sebagai apa? Sebagai bilangan pokok dan 4 sebagai pangkatnya. 7 pangkat 4 berarti bilangan pokoknya dikalikan sebanyak pangkat. Jadi 7-nya dikalikan sebanyak 7 kali 7 kali 7 sama dengan, coba dihitung berapa, 2401. Oke, paham semuanya? Kita lanjut ke soal yang kedua yaitu negatif 3 pangkat 3. Coba yang mana bilangan pokoknya dan yang mana pangkatnya atau eksponennya. Sebagai bilangan pokoknya yaitu negatif 3 dan pangkatnya adalah 3 juga. Kemudian bagaimana cara menentukan hasilnya? Ya tinggal kita kalikan saja bilangan pokoknya sebanyak pangkatnya. Bilangan pokoknya adalah negatif 3. Kita kalikan lagi negatif 3 sebanyak 3 karena pangkatnya 3 atau eksponennya 3. Coba kita kalikan negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Negatif kali negatif positif ya. Kemudian positif 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Mungkin kalian masih ada yang bingung,
Pak, saya masih bingung perkalian negatif dan positif. Oke, untuk perkalian untuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya negatif, kita lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya itu ganjil, pasti hasilnya negatif. Tapi kalau pangkatnya itu genap, misalkan pangkat 2, berarti hasilnya pasti positif. Karena kalau misalkan min 3 pangkat 2, pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Min 3 kali min 3 positif 9. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. 2/3 pangkat 2. 2/3 sebagai bilangan pokok dan 2-nya sebagai pangkat. Tinggal kita kalikan saja. 2/3 dikali 2/3. Kalikan 2 kali ya, karena pangkatnya 2. Wah, ini bentuknya pecahan nih. Awas jangan sampai lupa ya. Kalau pecahan dikali pecahan, tinggal kalian kalikan saja membilang dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 2 4 per 3 kali 3 9. Oke, sampai sini untuk menentukan hasil dari bilangan berpangkat. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat-sifat pangkat. Ada beberapa sifat pangkat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Untuk A, M, N anggota bilangan bulat, kemudian A-nya itu bukan sama dengan 0, B-nya juga bukan sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau untuk sifat pertama, kalau bilangan pokoknya itu sama, ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Itu berlaku kalau misalkan bilangan pokoknya sama. Tapi kalau bilangan pokoknya beda, berarti tidak berlaku sifat yang pertama. Untuk contohnya menyusul ya. Kita selesaikan dulu 5 sifat ini. Untuk sifat bilangan berpangkat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Lihat di sini dibagi ya. Kalau bilangan pokoknya sama, bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama kemudian dibagi, maka pangkatnya itu dikurangi. Jadi A pangkat M dikurangi N. Kebalikan dari yang sifat 1 ya. Kalau sifat 1 perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau sifat yang kedua pembagian, pangkatnya dikurangi. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatin lagi N, jadi pangkatnya double ya. Jadi penyelesaiannya atau disederhanakannya menjadi tinggal kita kalikan saja pangkatnya, M kali N. Ini bilangan pokoknya A, pangkatnya kita kalikan M kali N. Oke, itu untuk sifat yang ketiga. Lanjut sifat yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat N. Nah, ini bisa kita pecah pangkatnya. Ini kan pangkatnya cuma 1 nih. Kalau di dalam kurungnya itu perkalian, bisa kita pecah masing-masing. A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang keempat. Oke. Lanjut sifat yang kelima, A per B dipangkatkan N. Nah, ini juga pangkatnya 1. Bisa kita pecah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Itu sifat yang kelima. Supaya tidak tambah pusing, supaya tambah paham, kita lanjut ke contoh soal yang menggunakan sifat-sifat pangkat yang tadi.
Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Soal yang pertama yaitu 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Coba ini pakai sifat yang mana? Sifat nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Di sini perkalian, berarti kita pakai sifat yang nomor 1. Tapi kita lihat dulu bilangan pokoknya sama tidak. Di sini 5 bilangan pokoknya, di sini juga 5. Kalau sama berarti kita bisa pakai sifat nomor 1. Bagaimana sederhananya gimana? Berarti bilangan pokoknya 5, karena dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 7. Jadi 5 pangkat 10. Ini bentuk sederhananya. Kemudian contoh soal yang kedua, 2/5 dalam kurung pangkat 2. Di sini kira-kira kalau disederhanakan atau bentuk lainnya kita pakai sifat yang mana? Iya, betul, sifat yang nomor 5. Ini kan pangkatnya cuma 1, kita bisa pecah pangkatnya jadi 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Misalkan kalian nemu soal seperti ini di soal pilihan ganda, ternyata di pilihan gandanya apa, nggak ada optionnya yang ini, tapi optionnya bukan berupa bilangan berpangkat. Ya tinggal kalian rubah saja bilangan berpangkatnya menjadi bilangan bulat. Seperti contoh yang pertama tadi, 7 pangkat 4 dijadikan bilangan bulat. 2 pangkat 2 berarti jadi 2 kali 2 4 per 5 pangkat 2, 5 kali 5 25. Nah, jadi kalau tidak ada ini di option pilihan gandanya berarti jawabannya yang ini. Oke, paham? Lanjut ke soal yang ketiga. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Bentuk sederhananya seperti apa? Coba lihat di sini pembagian. Bilangan pokoknya sama, berarti kita pakai sifat nomor 2. Pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya 7 dikurangi 5, berarti jadi 3 pangkat 7 kurangi 5 2. Nah, ini bentuk sederhananya. Tapi kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada, berarti 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Jadi sama aja, betul ya, jawabannya 3 pangkat 2 boleh, 9 juga boleh. Kita lanjut ke soal yang keempat. 8 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, pangkatnya double, pangkatnya ada 2 ya, udah pangkat dipangkatin lagi, berarti kita pakai sifat yang ketiga. Pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. Tulis bilangan pokoknya 8, kemudian pangkatnya dikalikan 2 kali 3 berapa? 6. Kalau tidak ada 8 pangkat 6, ya tinggal kalian pangkatkan saja, tinggal kalian kalikan saja. 8 kali 8 sebanyak 6 kali. Oke, paham? Kita lanjut ke nomor 5 atau nomor E. 7 kali 3 dalam kurung pangkat 2. Ini pangkatnya 1 ya, perkalian di dalam kurung, berarti bisa kita pecah pangkatnya masing-masing. 7 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke. Untuk contoh menyederhanakan bentuk-bentuk pangkat sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh selanjutnya, ke contoh soal yang lebih kompleks lagi atau lebih bervariasi lagi. Contoh selanjutnya yaitu sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Soal yang pertama atau soal yang A, K pangkat 3 dikali K pangkat 4 dikali K pangkat 6 per atau dibagi K pangkat 5 dikali K pangkat 7. Itu berapa? Coba
Ada yang mau nyoba? Coba kalian, sambil kalian coba coret-coret di rumah, kira-kira jawabannya berapa? Kita perhatikan di sini ada perkalian. Ini ada pembagian juga nih. Ada perkalian, ada pembagian. Berarti kita pakai sifat yang mana nih? Ini semua K semua ya. Bilangan pokoknya itu K semua. Berarti kita pakai sifat nomor 1, sifat perkalian. Juga kita pakai sifat nomor 2, yaitu pembagian. Boleh terserah kalian ya. Boleh pakai sifat pembagian dulu, mangga. Pakai sifat perkalian dulu, mangga. Kita pakai sifat perkalian dulu saja ya. Atas dan bawah dulu. Yang atas dulu. Coba, bilangan pokoknya berapa? Yaitu K. Dikalikan kan? Kalau dikalikan berarti 4 ditambah 6 per bilangan pokoknya K. Kemudian ini kalikan, pangkatnya dijumlah lagi, 5 tambah 7. Jadi hasilnya K pangkat 3 tambah 4 tambah 6 13 per K pangkat 5 tambah 7 12. Apakah sudah selesai sampai sini? Oh, ternyata belum ya. Karena ini masih pembagian nih. Kita pakai sifat yang nomor 2. Ini kan sama-sama K, bilangan pokoknya. Karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi, 13 kurangi 12. Jadi K pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Jawabannya K ya. Oke, sampai sini untuk contoh yang ini paham kan? Nah, oke, kalau paham kita lanjut ke contoh yang B. M pangkat 6 dikali M pangkat 2 dibagi M pangkat 7 per atau dibagi M pangkat 5 dikali M. Kalau M berarti M pangkat 1. Langsung aja ya, ini gampang. Bilangan pokoknya M semua, berarti kita tulis M. Dikali berarti pangkatnya dijumlah, 6 tambah 2. Nah ini ada bagi nih. Kalau bagi berarti dikurangi, 7 per M pangkatnya 5 ditambah, ini pangkatnya berapa? 1. Jadi sama dengan M yang atas dulu ya. 6 tambah 2 8 kurangi 7 1. Berarti nggak usah ditulis. Per M 5 tambah 1 6 ya. Kemudian apakah sudah sederhana? Belum ya, karena ini masih pembagian. Jadi kita sederhanakan lagi, sama-sama M bilangan pokoknya. Yang atas pangkatnya berapa? 1. Yang bawah 6. Berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangi, atas kurangi bawah, 1 kurangi 6. Jadi M pangkat negatif 6. Ini hasil paling sederhananya, yaitu M pangkat negatif 6. Oke, lanjut ya. Tadi sifat-sifat bilangan berpangkat kita sudah bahas, ada 5 sifat bilangan berpangkat. Ternyata bilangan berpangkat itu bukan cuma 5 ya. Jadi ada sifat selanjutnya. Untuk sifat bilangan berpangkat yang selanjutnya, ini bukan 5 ya, berarti sifat yang ke-6, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi ini disebut dengan pangkat 0. Jadi gampangnya gini, berapapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0 itu pasti jawabannya 1. Itu aja deh gampangnya ya. Contohnya seperti ini. Yang nomor A, 3 pangkat 0, berapapun
bilangan pokoknya kalau pangkat 0, kalau A-nya itu atau bilangan pokoknya bukan 0, maka hasilnya pasti 1. 3 pangkat 0 berarti 1. Kemudian soal nomor B, 13 pangkat 0 berarti ya 1. Kemudian yang C, soal C, 12P pangkat 3 Q pangkat 0. Wah, ini kok soalnya kayak gini ya. Nah, kalau tidak ada operasinya berarti ini kali ya. 12 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 0. 12 nggak ada temannya lagi kan, koefisien. Jadi kita tulis lagi 12. P ada temannya lagi nggak? Nggak ada. Jadi kita tulis lagi. Q pangkat 0 itu berapa? Berapapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatin 0 pasti jawabannya 1. Berarti Q pangkat 0 itu adalah 1. 12 kali P pangkat 3 kali 1 ya tetap 12 P pangkat 3, karena kali 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Oke, untuk contoh soal pangkat 0 gampang ya, ini gampang banget. Kemudian kita lanjut ke sifat pangkat yang berikutnya. Tadi sifat nomor 6 pangkat 0. Sekarang kita lanjut, ini salah ya, harusnya sifat nomor 7. Sifat nomor 7 yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Ini juga disebut dengan pangkat negatif. Kalau sifat nomor 6 kan pangkat 0, sekarang pangkatnya negatif. Jadi ketika kalian menemui soal pangkat negatif, kemudian perintahnya itu disuruh dirubah ke dalam bentuk pangkat positif, nah, gampang banget, tinggal A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, hasilnya jadi positif, tapi posisinya dirubah jadi di bawah per. Nah, langsung aja ke contoh biar tambah paham. Yang nomor A contohnya 5 pangkat negatif 1, berarti pangkat positifnya adalah 1 per 5 pangkat 1, karena ini pangkat negatif 1 berubah jadi positif, pangkatnya jadi pangkat 1 kan gak usah ditulis, jadi hasilnya 1 per 5. Kalau misalnya di pilihan ganda Pak nggak ada 1 per 5 jawabannya, ya udah adanya koma-komaan, ya tinggal kalian bagi saja. 1 bagi 5 berapa? 0,2, itu bentuk desimalnya. 1 per 5 betul, 0,2 juga betul, tergantung nanti kalau pilihan ganda dalam bentuk pecahan atau desimal. Lanjut soal yang B, 4 pangkat negatif 1 berapa? 1 per 4, gampang ya. Kemudian yang C, 2 pangkat negatif 3, berarti 1 per 2 pangkat 3, jadi positif ya. Atau bentuk sederhananya lagi, 1 per 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Kemudian yang D, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2, jadi positif ya. Sama dengan 1 per 3 pangkat 2 itu 9. Oke, untuk pangkat negatif gampang ya. Jadi kalau pengen dipositifkan, yang negatif itu pangkatnya, berarti kita pindahkan saja tempatnya di bawah per. Tapi kalau misalkan bilangan pangkat negatifnya itu di bawah per, pengen jadi positif, ya tinggal kita pindahkan ke atas untuk jadikan pangkat positif. Contohnya misalkan seperti ini ya, 1 per 5 pangkat negatif 2 pengen dijadikan positif, berarti jadi 5 pangkat 2, itu bisa juga 25. Oke, paham untuk pangkat negatif. Kita lanjut ke pangkat pecahan atau sifat yang terakhir. Ini sifat nomor 8 atau biasa disebut pangkat pecahan. Bisa disebut pangkat pecahan.
Bentuknya seperti ini. Coba ada yang bisa baca nggak ini? Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah akar pangkat M dari A pangkat N. Ingat ya, jangan sampai salah cara penyebutannya. Akar pangkat M dari A pangkat N. Kita rubah bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat pecahan. Kita lihat di sini bilangan pokoknya adalah A. Kita tulis A. Kemudian pangkatnya itu berupa bentuk pangkat pecahan. Jadi sebagai penyebutnya, sebagai pembilangnya N, dan sebagai penyebutnya yang di luar M. Jadi A pangkat N per M. Awas jangan sampai ketukar ya. Yang di dalam per yang di luar, itu pangkatnya. Dengan syarat A, M, dan N itu tidak sama dengan 0. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung ke contoh saja ya. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat. Yang pertama adalah akar 19. Akar 19 kita rubah menjadi bentuk pangkat. Nah, ini ada pangkatnya enggak? Kalau ini kan ada N, pangkat N, kemudian ini akar pangkat M. Di sini enggak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, tidak ada pangkatnya, berarti ini pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, kalau akar tidak ada pangkatnya, tidak ada akar pangkatnya, berarti di sini 2. Akar pangkat 2 itu tidak usah ditulis, dan pangkat 1 juga tidak usah ditulis. Jadi bentuk pangkat pecahannya adalah kita tulis bilangan pokoknya itu 19 dalam pangkatnya, yaitu pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang per pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. 1 per 2. Pangkat 1 per 2. Oke, gampang ya. Kemudian soal yang B, akar pangkat 3 dari 12. Bilangan pokoknya 12. Kemudian pangkat di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Di sini pangkat 3, jadi 1 per 3. Gampang ya. Contoh soal yang terakhir, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ini gampang banget. Bilangan pokoknya 5, pangkatnya 2 per 3. Awas jangan sampai tertukar. Yang di dalam per yang di luar. Mungkin itu saja untuk materi pertemuan pertama. Kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas bentuk akar. Tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, karena situasi dan kondisi memang seperti ini. Tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun ketika keluar, jangan lupa pakai masker, dan juga selalu cuci tangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.